Nah, diberilah namanya Irzal, Heeh. itu. Oh. Akhirnya anak laki-lakinya juga akhirnya bekerja juga di kopi gitu. Semangat tuh. Betul. Ya, kesehatan tambah meningkat karena ada suami yang ngantar. Mhm. Daripada diantar oleh adiknya. Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People, bertemu kembali dalam Radio Talk. Saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Wah, hari ini ya kita sangat senang sekali karena kita kedatangan yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Ada Bapak Muhammad Irzal. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Irzal, selamat datang di podcastnya RRI. Ya, terima kasih sudah menerima kami ya. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semangat pada hari ini. Selamat. Ya. Ya, yang penting adalah semangat dan kesehatan itu yang penting ya Pak ya. Betul, kesehatan itu mahal. Jadi Mahal. sehat itu Heeh. bukannya sakit yang mahal, sehat yang mahal. Sehatnya mahal. Iya, sehatnya mahal itu. Karena kita sakit mengeluarkan biaya yang banyak untuk sehat kan gitu. Meskipun di-cover oleh BPJS ya Pak. Iya, walaupun ada BPJS-nya. Baik, Pak Irzal. Tapi Ya. katanya saya dengar-dengar Bapak Irzal ini baru di Kota Pekanbaru atau di Provinsi Riau atau seperti apa nih Pak? Boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, kami ini kan stok lama sebenarnya ya, tapi orangnya baru. Oh. Iya. Jadi di Pekanbaru ini dipercayakan oleh pimpinan kan untuk ke Pekanbaru sekitar 5 bulan yang lalu lah. Ya, jadi tepatnya 5 bulan lebih 10 hari lah pada hari ini. Ya. Jadi sebelumnya itu juga ada belajar lah apa di Bangka Belitung. Ya. Babel. Jadi sebelumnya itu juga ada di Sumatera Utara. Oh, Ya. oke. Nah, sebelumnya juga ada di Kalimantan Tengah. Udah jalan-jalan ya Pak ya seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, karena kita mau cari pekerjaan kan. Yang belum kemana nih Pak? Yang belum itu Jawa belum. Jawa belum. Jawa Oke. belum. Ya, daerah Jawa belum itu. Jadi kita cari pekerjaan ya siap dipindahkan di mana-mana gitu. Ya. Benar. Kalau kesannya untuk di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi sebelum tentang pengalaman kerja ya, tidak banyak pengalaman kerja Bu. Ya, jadi baru sekitar 33 tahun lah. 33 tahun ya Pak Ya. ya. Belum banyak Jadi 33 belum tahun. baru 33 tahun lah di BKKBN ya. Oke. Nah, jadi saya itu kan jadi ceritanya ini orang tua ceritakan. Jadi nama saya kan Irzal ya, nama Irzal. Jadi ceritanya Irzal itu ada 5 huruf. Iya, I. Ada I, ada R, ada Z, ada A, ada L. Itu artinya apa? Dua huruf pertama itu singkatan dari orang tua laki-laki saya. Oh, gitu. Irwansyah? Idris Ramli. Oh, Idris Ramli. Kirain penyanyi Irwansyah ya. Jadi 3 huruf ke belakangnya itu Z, A dan L itu adalah Zal itu adalah Zaleha. Nah, jadi 2 orang ini bertemu beliau, ya, dan juga nggak ber-KB Bu, Pak. Ada pemirsa RRI People ini ya. Jadi Idris Ramli dengannya nggak ber-KB. Nah, karena nggak ber-KB, akhirnya muncullah anaknya laki-laki. Iya. Nah, diberilah namanya Irzal itu. Akhirnya anak laki-lakinya juga akhirnya bekerja juga di KB. Itu. Ada hubungannya ternyata Ada hubungannya ya Pak ya. itu. Saya kan nggak tahu juga tuh waktu produksinya di mana, nggak tahu. Jadi ada historisnya gara-gara Gitu. orang tua nggak ber-KB, akhirnya Ya. anak juga bekerja di BKKBN. Nah, begitu ya? akhirnya anaknya bekerja di BKKBN. Ngurusin gitu. KB-KB ya. Ngurus KB-KB, ngurus ibu-ibu, ngurus bapak-bapak gitu. Oke. Pak Irzal, ini menarik ya, apa namanya, dari perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Sekarang kan sudah di bawah ini ya Pak ya, kementerian. Bisa diceritakan sedikit Pak Ya, dari mulai tahun kapan? kami dari provinsi sejak adanya lembaga pemerintah ya, tahun 70-an dulu sudah ada BKKBN. Dan di provinsi sampai di kabupaten kota dulu itu ada lembaga pemerintah satu komando ya. Jadi sejak otonomi daerah cuman yang satu vertikal aja dengan pusat itu adalah cuman di provinsi. Maka provinsi itu diberilah namanya dulu itu namanya sekarang ini perwakilan. Jadi perwakilan pemerintah pusat
yang menangani masalah program kependudukan dan pemulihan keluarga yang ada di provinsi. Nah, jadi sekarang alhamdulillah kami ini sudah bisa duduk bersama dengan Pak Presiden. Ya, gitu. Oh, Ya. heeh. Dulu enggak, karena dulu kami masih badan. Oh, iya Masih iya badan iya. kependudukan. Nggak pernah ketemu presiden ya? Ya, jadi temu presiden itu ada baca. Nanti kalau ada kegiatan apa-apa titip pesan dengan menteri Presiden. kesehatan. Oke. Nah, itu. Tapi sekarang sudah karena sudah kementerian. Mhm. Nah, jadi kalau udah kementerian kan bisa duduk bersama Pak Presiden dan Iya. juga untuk koordinasi bisa langsung dengan menteri-menteri yang lainnya. Mhm. Ini, maka kami punya lembaga yang sudah besar dan juga ini untuk laksanakan programnya di keluarga ya. Sehingga apa? Kita harapkan dunia Semas 2045 itu bisa tercapai gitu. Oke. Nah, Banyak yang, pengen tahu juga nih, Pak Irzal, BKKBN sebenarnya ngurusin apa sih? KB aja kah? Atau, kan ada tuh singkatannya keluarga berencana lah pokoknya ya. ya, Ada keluarga berencana aja, KB aja, atau apa nih sebenarnya? menarik kita di BKKBN. Semuanya ada, ya. Kalau kita lihat di karikaturnya itu ya. Jadi karikaturnya itu mulai dari proses sebelum terjadinya perkawinan, pernikahan, ya, itu sudah ada program BKKBN. Bagaimana dia mempersiapkan pernikahannya, ya, bagaimana si remaja pengantin perempuan tahu dia harus menikah umur berapa, ya. Setelah itu dia menikah, dia hamil, ya, dia punya anaknya umur 0 sampai 5 tahun, kita ikutkan mereka dari program Bina Keluarga Balita. Kemudian dia keluarga balita, anaknya mulai masuk remaja. Kita masukkan mereka jadi Bina Keluarga Remajanya. Ya. Sudah di remajanya itu ada program untuk remajanya khusus namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, kemudian juga sudah remaja, dia menjadi dewasa, ya. Dia dewasa, dia akan sudah menjadi cucu. Orang tua sudah punya menikah anaknya, dia menjadi kakek nenek. Nama programnya keluarga lansia. Nah, setelah itu sampailah dia menjadi orang tua, menjadi orang tua yang berdaya, lansia yang berdaya. Nah, itulah di BKKBN. Setelah itu BKKBN tidak memberikan pengasuhan lagi. Nah, setelah orang tua jadi lansia tangguh, lansia yang hebat. Nah, nanti setelah itu tidak tanggung jawab BKKBN. Oke, berarti perannya banyak juga ya, Luar Pak? biasa. Makanya BKKBN itu lembaga dulu BKKBN itu lembaganya itu kecil. Ya, namanya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kemudian jadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Lembaganya kecil, tapi tanggung jawabnya besar. Ini, nah maka sekarang sudah menjadi kementerian, jadi sudah lembaga besar. Jadi supaya program dari mulai sebelum terjadinya kehamilan sampai menjadi kakek nenek itu ada di BKKBN. Ya, itu. Ya. Jadi programnya dulu dari program sampai sudah lanjut usia itu tugasnya BKKBN. Iya, setelah itu nggak ada lagi. Misalnya Innalillah tuh nggak ada perusahaan BKKBN lagi. Nggak, jangan ya, Tapi Pak. dia kalau di Jakarta ada. Oke. Ada dinas namanya di DKI Jakarta dinas pemakaman dan pertanaman. Nah, di Jakarta ada dinas yang mengurus tentang bagaimana tentang pemakaman itu. Tapi di satu lingkup dari BKKBN juga? Enggak, kalau BKKBN enggak ada coba. Sampai pada lansia tangguh saja. Lansia tangguh saja. Sebagai lanjut usia. Oke, Gitu. mungkin bisa diceritakan nih Pak, program-program dari BKKBN ada program prioritas ya? Iya, Yang mungkin dari Presiden ditujukan untuk BKKBN. Ini seperti Betul, apa nih ya. program prioritas? Nah, ini sekarang ini ada yang menarik kita. Setelah menjadi kementerian ini ada yang menarik. Pertama apa program kita? Ada 5 quick win ya, percepatan pembangunan itu apa? Ini pertama adalah yang namanya itu Tamasya. Tamasya. Berlibur. Ya, bukan. Oh, bukan. Jadi itu juga keluarga dalam bentuk sehat juga harus ada libur. Tapi pemahaman Tamasya ini adalah Taman Asuh Sayang Anak. Oh, wah, ini baik. Ya, bahwa setiap yang menikah ya itu akan rata-rata ingin punya anak itu sekitar 80-90% itu ingin istrinya hamil. Kalau sudah melakukan pernikahan. Iya. Ya. Nah, tapi oleh BKKBN bagaimana? Sekarang ini kan orang tua atau si ibunya, ayahnya kan sudah peran ganda. Ya. Ibunya juga selaku ibu rumah tangga, ya, sebagai pengasuh
dalam rumah tangga, ya. Anaknya perlu disusui, anaknya perlu diasuh, ya, lihat tumbuh kembangnya. Maka BKN punya apa? Peran namanya itu masa taman asuh sayang anak. Jadi anak itu apabila ibunya bekerja, ayahnya bekerja, dia menitip anaknya di tempat penitipan anak. Ya. Dia merasa aman dan nyaman. Pekerjaannya selesai dikerjakan. Ya, artinya tidak ada rasa was-was. Maka BKKN itu satu program melakukan pendidikan, edukasi, dan informasi kepada siapa? Kepada pengasuh di taman pengasuh anak itu. Yang diasuh siapa? Yang itu adalah yang masuk anak yang dititip di situ. Kan pertama ada umur-umur itu. Ada umur yang 0, ada umur 3 bulan, kan? Ada yang umur 2 tahun, kan? Orang tua nitip anaknya. Nah, oleh BKN bagaimana? BKKBN bekerjasama dengan TPA, tempat penitipan anak itu, memberikan pelatihan. Kepada siapa dilatih? Kepada pengasuhnya. Dan nanti BKN memberikan sertifikat bahwa TPA ini dengan pengasuhnya sudah mendapatkan sertifikat dari BKKBN karena telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pola asuh anak itu. Oke, sudah layak Itu berarti. layak, itu TPA. Nah, yang kedua yang lagi ini masalah yang namanya bagaimana kita bisa angka preparasi stunting itu bisa turun. Nah, namanya genting. Karena kalau genting ini kan suatu hal yang sangat darurat. Benar. Iya, genting kan harus tertangani secara cepat. Maka genting ini singkatan dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Oke, yang disingkat genting. Gerakan Orang Tua Cegah Stunting. Siapakah yang menggerakkan ini adalah atau siapakah yang menjadi orang tua asuhnya adalah Pak. Pertama itu BUMN, BUMD. Nah, itu. Yang kedua siapa? Perorangan. Ya. Kalau kita juga boleh. RRI mau jadi orang tua asuh genting juga bisa. Gimana caranya, Pak? Caranya itu kita punya data. Kita punya keluarga yang berikut stunting. Punya name by address-nya, punya alamatnya. Punya data nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, anaknya siapa, kondisi rumah tangganya bagaimana. Kita punya data itu. Oleh kalau misalnya mau pemirsa people mau jadi ayah genting, ya silakan minta data yang kami BKKBN. Kami punya per RT. Terus kita mengirimkan bantuan. Bentuk bantuannya ada pertama bentuk bantuan nutrisi. Kalau memang keluarga itu berikut stunting, dia tidak terinfeksi stunting, maka apakah dia ini perlu nutrisi? Satu, nutrisi ini adalah di kita BKN itu kalau kita rupiahkan sekitar Rp15.000. Tapi tidak berbentuk uang. Nah, tapi bentuk makanan bergizi. Kalau bentuk nutrisi. Dan juga ada yang tidak bentuk nutrisi. Ya. Nah, tidak bentuk nutrisi. Nah, kemudian tidak bentuk nutrisi apa? Ya tidak bentuk makanan. Apakah berbentuk pelatihan, apa bentuk sosialisasi, ya. Atau juga dalam bentuk apa tidak nutrisi? Dalam bentuk misalnya bantuan untuk rumah tidak layak huni. Atau air minum tidak layak. Nah, ini juga kenapa? Kalau masalah stunting itu tidak hanya satu sektor, banyak multisektor yang mempengaruhinya. Nah, itu genting. Nah, yang menarik lagi ini peran bapak-bapak ini. Bapak hanya bukan sekedar untuk mencari nafkah saja, bukan sebagai kepala rumah tangga. Bapak-bapak ini, ayah-ayah ini. Maka ayah itu bagaimana kita memberikan edukasi supaya ayah itu juga berperan dalam rumah tangga. Nah, itu dia. Ini Harus bapak didengar ini. nih para ayah-ayah ini ya kan. Betul. Jadi bukan bapak itu dia keluar hanya cari nafkah, ya. Dia sebagai dalam kakak sebagai kepala keluarga tidak. Tapi bagaimana ayahnya juga punya peran di dalam keluarga. Jadi anak itu mempunyai rasa di rumah tangga ada kehangatan, ya. Apa ada kasih seharusnya yang sayang. dilakukan oleh seorang ayah nih Pak di dalam rumah tangga? Nah, ayah itu harus tahu perannya. Jadi jangan merasa malu, merasa minder bahwa pekerjaan di rumah tangga bukan pekerjaan untuk ibu semua. Ya, contoh. Ya. Contohnya, apakah ibunya lagi hamil, mau memeriksa kehamilannya, ayahnya ngantar. Menemani. Itu seorang ibu menjadi semangat tuh. Betul. Ya, kesehatan tambah meningkat karena ada suami yang ngantar. Daripada diantar oleh adiknya. Kan gitu. Wah, itu ya, itu gaya teladan. Atau sekarang banyak yang ngantar anak sekolah, ya. Nah, contohnya es krimnya ini. Ayah ini kan waktu anaknya umur
0 bulan, 5 bulan kan lagi nangis malam, bangun malam tuh siapa yang banyak berperan? Nah, Kan? ibu-ibu dong. Ibu-ibu. Tapi harusnya ayah-ayah juga ya, Ayah ada Pak? peran di situ. Bukan ibu-ibu aja malam itu bangun. Nah, harus Bener. ibu gitu. Itu ayat Oke. teladan. Ya. Selanjutnya apa lagi nih, Pak? Selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat ini ada namanya adalah program kami di BKN bagaimana masyarakat seluruhnya itu tahu dan memahami tentang program keluarga berencana. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Jadi apapun kebutuhan masyarakat, dia bisa ketik di dalam satu aplikasi. Dia akan muncul pertanyaan apa. Contoh misalnya, saya mau mendapatkan pelayanan KB. Ya. Oh, muncul. Oh, ada di Puskesmas A. Di Puskesmas B. Alat KB-nya ini. Ya, itu semua contoh. Kemudian apa lagi? Misalnya tentang genting, apa masalah genting. Itu akan muncul. Nah, Oke. yang kelima ini Sidaya ini. Sidaya, Sidaya. singkatan dari? Nah, Sidaya itu adalah lansia berdaya. Oh, Wah. Sidaya, lansia Iya, lansia berdaya. berdaya. Jadi lansia-lansia kita sudah berumur 60 tahun tuh, kita sudah berumur 50 tahun, supaya dia tetap sehat, tetap semangat, aktif dan produktif. Oke, jadi Gitu. bukan lansia itu harus duduk Oh, di rumah baca duduk, koran, menung, atau betul. berjemur Iya, tiap iya, pagi. iya. Enggak. Dia harus bergerak, ya. Maka kita berikan edukasinya itu, biar tetap semangat. Ya, kenapa? Karena sekarang ini bagaimana lansia-lansia itu menjadi lansia smart. Oke. Ya, sehat, mandiri, aktif dan produktif. Begitu. Itu dia 5 quick win ya 5 yang quick win. menjadi prioritas dari BKKBN. BKKBN itu, ya. Oke, Pak Irzal. Ini kan dalam waktu dekat akan dilaksanakan Harganas. Ya, Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional. Nah, ini seperti apa sih, Pak? Apa yang program-program apa yang akan dilaksanakan di Harganas ini untuk tahun ini? Ya, pertama adalah dalam rangka kita memperingati keluarga, Hari Keluarga, ya. Mana keluarga itu adalah unit terkecil masyarakat, Betul. ya. Dia selalu berkomunikasi dengan istrinya, ya, dengan anaknya, ya. Dia sesama anak, ya. Ini maka Hari Keluarga itu jatuhnya tanggal 9 Juni setiap 29 tahun. Juni. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Pertama kita lakukan adalah dalam hal ini kita melakukan namanya Kirap Bangga Kencana. Kirap Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi kita mengkampanyekan kepada masyarakat kita mulai dari Sabang sampai Merauke bahwa BKKBN sekarang ini adalah berbentuk Kementerian Kependudukan dan Keluarga dengan 5 quick win-nya. Satu. Yang kedua adalah kita memperkenal kembali bahwa BKKBN punya sarana informasi dan edukasi. Apa? Contoh, kalau mau masyarakat pelayanan KB murah dan dekat dengan pelayanan, kita ada namanya mobil unit pelayanan. Kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi secara digital ataupun secara visual, itu ada namanya mobil unit penerangan. Nah, yang ketiga adalah kita punya sarana pekerjanya para penyuluh keluarga berencana yang namanya itu ada motor penyuluh keluarga berencana. Jadi ini kita berikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu bahwa sarana ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan keluarga. Maka hari keluarga adalah hari untuk kita semua, hari kita berkumpul, hari kita berkasih sayang, hari kita berbagi sesama keluarga. Betul. Ya. Apa harapan Harganas tahun ini nih, Pak Irzal? Harapan kita tahun ini Harganas adalah bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang aktif, keluarga yang produktif, dan juga menjadi keluarga yang sejahtera. Sehingga apa? Sehingga kita harapkan dengan adanya hari keluarga ini juga dalam rangka untuk bagaimana prevalensi stunting kita juga menjadi menurun. Ya, Oke, baiklah. Mudah-mudahan juga sesuai tadi quick win tadi yang prioritas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bisa dijalankan juga dalam program di Harganas nanti ini ya, Pak Irzal ya. Ya, termasuk juga ini apa? Bagaimana komitmen komitmen daripada pemerintah, komitmen daripada masyarakat, komitmen daripada mitra dalam rangka untuk menjadi keluarga yang berkualitas dan juga menjadi bagaimana tingkat kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, nah itu akan bisa menjadi salah satu sasaran. Jadi pendewasaan bisa meningkat, tingkat kelahiran kita bisa diatur,
jaraknya ya, kemudian juga Jangan ini ya Pak ya, jangan apa namanya tuh jangan melonjak jangan terjadi baby boom nantinya. Ini juga masalah juga untuk Heeh. pemerintah gitu Oke, ya. baik. Ada moto nggak dari PKBN, Pak? Moto BKN itu adalah 2 anak lebih sehat, Mhm. berencana itu keren. Keren, oke. Ya. 2 anak lebih Lebih sehat, sehat, berencana berencana itu keren. Jadi Oke. sekarang tidak ada lagi 2 anak, cukup laki-laki perempuan sama saja. Heeh, Jadi 2 anak itu lebih sehat, berencana itu itu keren. keren. Tapi Ya. kalau 3 anak boleh ya, Pak? Asal sehat. Asal sehat ya, benar. Asal sehatnya ini sehat tidak hanya sehat ekonomi, Iya, tidak sehat tentang pendidikan, iya. tidak sehat tentang apa namanya kesehatan, Oke, tapi semua harus sehat. oke. Jadi asalnya secara makro. Iya. Nah itu. Benar. Ya. Jadi sekarang nggak ada lagi prinsipnya banyak anak banyak rezeki. Ya ada sih ya kan Pak, tapi mungkin. Ya itu maknanya itu dulu ya. Iya. Banyak anak mereka karena itu anak itu disuruh bekerja dengan menggunakan otak. Oke, benar. Ya. Tapi sekarang tidak banyak anak itu apabila anak itu bekerja dengan otak. Mhm, mhm. Ya itu. Jadi tidak menggunakan otot. Iya. Jadi bagaimana dia anak itu tumbuh berkembang, bersekolah setingginya, ya dia berkualitas sehingga dia bisa menghasilkan pendapatan. Karena dengan apa? Dia memakai otaknya. Nah itu. Baik Pak Ya. Idrol, terima kasih Ya, sudah terima kasih, main-main ya. di podcastnya RRI Oke, ya. dan Luar biasa. Radio People ya. Demikian tadi perbincangan kita singkat tapi mungkin sangat maknanya sangat besar ya dalam rangka menyambut Harganas 2025. Harnas ke-32. Ke-32 32 untuk tahun tahun ini. 2025. Baik, kita cukupkan untuk Radio Talk untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kamu semuanya dan simak terus Radio Talk, saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru.